Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini pelajaran kita adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam perilaku terpuji ya. Kemarin itu apa? Yang pertama itu kerja sama. Ya, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu tolong menolong. Ya, kita akan jelaskan ya. Silahkan kalian buka buku LKS-nya halaman 27. Nah, kita akan baca bersama-sama. Tolong menolong itu disebut juga ta'awun. Ta'awun itu artinya saling membantu. Jadi tolong menolong itu bahasa Arabnya ta'awun. Nah, artinya sama dengan saling membantu. Nah, manusia disebut makhluk sosial. Kenapa kok disebut makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya, kita makan saja. Dari yang kita makan, misalnya nasi, lauk, sayur, dan sebagainya, itu tidak bisa kita membuat sendiri, ya kan? Nah, dari nasi itu yang memasak ibu. Nah, lalu nasi itu dari beras dari padi yang menanam para petani. Nah, itu baru nasinya, belum lauknya ayam, ikan, tempe, belum sayurnya juga. Itu pasti kita tidak mungkin akan memenuhi kebutuhan kita sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, lanjut ya. Nah, kita harus menolong siapa saja yang membutuhkan, dan kita dilarang tolong menolong dalam berbuat keburukan. Nah, seperti kerjasama dan tolong menolong itu sama saja, harus dilakukan dalam hal kebaikan, dan dilarang tolong menolong dalam berbuat keburukan. Nah, lanjut ke sini. Menolong orang lain dengan apa saja yang dimiliki, misalnya tenaga, harta benda, atau dengan pikiran. Nah, ketika kamu belum memahami pelajaran, kalian bisa memerlukan bantuan guru les. Lalu ibu juga memerlukan bantuan penjahit untuk membuat baju. Nah, seperti contoh kita makan tadi, dari pakaian, makanan, itu juga kita tidak bisa membuat sendiri. Nah, sekarang di bawah ini ada gambar. Nah, gambar pertama ini adalah contoh tolong menolong orang yang terkena musibah. Yang kedua ini adalah tolong menolong yang dilakukan seorang anak membantu atau menolong ibunya memasak. Nah, yang ketiga ini adalah kegiatan kelompok anak-anak belajar. Nah, di sini ada saling tolong menolong ketika mengerjakan tugas kelompok. Nah, lalu dari sini menolong orang lain harus dengan hati yang ikhlas. Ikhlas itu apa, Bu? Ikhlas itu artinya tanpa pamrih. Jadi tidak mengharapkan imbalan. Nah, ketika kalian menolong orang, itu kalian tidak pengen diberi, aku menolong ibu biar aku diberi uang saku yang banyak. Enggak bisa. Itu berarti kita belum ikhlas. Nah, kalau ikhlas itu berarti ya kita lakukan dengan niat yang tulus, dengan senang hati, tanpa mengharapkan apapun ya, begitu. Nah, caranya dengan bagaimana? Jangan mengungkit pertolongan yang telah kamu berikan. Nah, karena apa? Mengungkit pertolongan yang kita berikan kepada orang lain itu dapat menyakiti hati orang lain. Nah, tolong menolong itu kapan dia lakukan? Kapan saja, di mana saja, dan semampu kita. Nah, saling tolong menolong itu fungsinya atau manfaatnya itu dapat mempererat persaudaraan. Nah, di sini masih ada manfaat tolong menolong. Di sini ada 5 poin. Nah, yang pertama,
Manfaat tolong-menolong. 1. Mendatangkan pahala. 2. Mempererat silaturahmi. 3. Disayang Allah, orang tua, teman, dan sesama. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, meringankan beban orang lain. Nah, ini adalah contoh manfaat hidup tolong-menolong. Nah, sekarang tugas kalian ini. Di halaman 29 itu ada uji kompetensi. Nah, silahkan kalian kerjakan Romawi 1 dan 2 saja. Romawi 1 ada nomor 1 sampai 20 dan Romawi 2 nomor 1 sampai 10 ya. Silahkan kalian tulis di buku jawabannya saja di buku catatan kalian masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.